tahu macam mana perasaan aku sakit. Sakitnya perasaan aku ni. Siapa yang tahu? Siapa tahu? A few moments later. Ada di imigrasi ni. Dua miliar. Imagination. Nice. Halo guys, baiklah kita lanjut lagi. Di sini saya akan membahas tentang materi organisasi file. Baiklah, seperti yang kita ketahui, organisasi file adalah suatu teknik atau cara yang digunakan untuk menyatakan dan menyimpan record-record dalam sebuah file. Penyimpanan atau penulisan karakter demi karakter yang ada di dalam external memory harus diatur sedemikian rupa sehingga komputer bisa dengan mudah menemukan kembali data-data yang tersimpan di dalamnya. Dalam sistem komputer, file merupakan unit dasar penyimpanan data agar data dapat diakses dan dikelola dengan baik. Diperlukan organisasi file yang tepat, serta permasalahan yang sering muncul adalah bagaimana memilih organisasi file yang sesuai dengan kebutuhan sistem, baik dari segi kecepatan akses, efisiensi ruang, maupun fleksibilitas. Oleh karena itu, di sini saya akan membahas konsep dasar organisasi file, jenis-jenisnya serta analisis kelebihan dan kekurangannya. Baiklah, kita lanjutkan yaitu tujuan organisasi file. Tujuan organisasi file adalah untuk mencatat secara sistematis dan terstruktur semua aktivitas yang berkaitan dengan pengelolaan file dalam suatu sistem atau organisasi. Beberapa tujuan utama organisasi file adalah antara lain yang pertama mendokumentasikan aktivitas pengelolaan file, memudahkan pelacakan dan audit, meningkatkan keamanan data, mendukung pemulihan data, serta meningkatkan efisiensi pengelolaan data. Hasil organisasi file. Dalam organisasi file dibahas berbagai metode agar organisasi file digunakan dalam sistem komputer untuk mengelola data secara efisien. Organisasi file, organisasi berurutan, organisasi indeks, serta organisasi hasil. Hasil dari organisasi file pengelola data yang efektif dapat meliputi: yang pertama itu peningkatan efisiensi pengelolaan data, seperti mencari, mengakses, dan mengelola data. Yang kedua, itu pengurangan kesalahan seperti mengurangi kesalahan akibat kehilangan atau kesalahan data. Yang ketiga, itu peningkatan keamanan data, mengurangi risiko kehilangan atau kerusakan data. Yang keempat, itu pengelolaan data yang lebih sistematis, memungkinkan pengelolaan data untuk mengelola data dengan lebih sistematis dan terstruktur. Yang kelima, peningkatan kemampuan analisis data, memungkinkan pengelola data untuk menganalisis data dengan lebih efektif dan efisiensi. Yang keenam, itu pengurangan duplikasi data, seperti mengurangi duplikasi data dan menghemat ruang penyimpanan.
ke-9 itu pengurangan waktu pengelolaan, seperti menghemat waktu dalam mengelola data. Yang ke-10 itu peningkatan produktivitas, seperti memungkinkan pengelola data untuk fokus pada tugas yang lebih penting. Dengan demikian, organisasi file pengelola data yang lebih efektif dapat membantu meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kualitas pengelolaan data, serta meningkatkan kemampuan analisis dan kolaborasi dalam tim. Secara bahasa, organisasi file adalah cara mengatur, menyimpan, dan mengelola data dalam bentuk file di media penyimpanan seperti hard disk, SSD, atau database, agar data mudah diakses, diolah, dan dipelihara. Dengan kata lain, organisasi file menentukan bagaimana record atau catatan yang disusun di dalam file, bagaimana data baru ditambahkan, serta bagaimana data lama dicari atau diperbaharui. Organisasi file adalah metode atau teknik pencatatan perubahan yang terjadi pada file atau data dalam sebuah sistem komputer. Tujuannya adalah untuk menjaga konsistensi dan integritas data, terutama saat terjadi kegagalan sistem atau crash. Dan selain itu, ada juga pengertian organisasi menurut para ahli. Menurut beberapa ahli, organisasi file dapat didefinisikan sebagai berikut. Menurut Loudon 2017, organisasi file adalah cara untuk mengelompokkan dan menyusun file-file dalam sebuah sistem komputer untuk memudahkan akses dan pengelolaan data. Menurut O'Brien, pada tahun 2011, organisasi file adalah proses pengelompokan dan penyusunan file-file dalam sebuah komputer untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan data. Menurut Sen, pada tahun 2004, organisasi file adalah cara untuk mengelompokkan dan menyusun file-file dalam sebuah sistem komputer dan memudahkan pencarian dan pengelolaan data. Aspek-aspek pendukung dalam organisasi file. Sistem file atau file system, struktur yang digunakan oleh sistem operasi untuk mengelola dan mengorganisasi data pada perangkat penyimpanan seperti hard drive dan flash drive manajemen basis data atau DBMS. Organisasi file sangat penting dalam sistem basis data atau DBMS untuk mengelola dan mengambil informasi secara efisien dan cepat, serta memastikan integritas data terjaga dengan baik. Yang pertama, itu komponen manajemen file. Manajemen file terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama, penyimpanan berkas atau file storage, proses penempatan data ke perangkat penyimpanan. Yang kedua, itu pengorganisasian berkas atau file organization, atau cara data diatur dalam file dan folder. Yang ketiga, itu pengambilan berkas atau file retrieval, atau proses mencari dan mendapatkan data yang dibutuhkan. Yang kedua, itu faktor penentu organisasi file. Perlu pemilihan metode organisasi file sangat tergantung pada kebutuhan. Yang pertama, frekuensi akses. Yang kedua, apakah data sering diakses secara berurutan atau langsung ke lokasi tertentu. Yang ketiga, kecepatan pencarian. Yang keempat, seberapa cepat data ditemukan dan diakses. Serta yang terakhir, jenis data. Berdasarkan hasil kajian, setiap metode organisasi file memiliki karakteristik unik. Sequential sangat sederhana dan hemat uang, tetapi tidak fleksibel. Index memberikan keseimbangan antara efisiensi dan fleksibilitas, meskipun membutuhkan overhead, sedangkan Heres sangat efisien untuk pencarian cepat, tetapi memerlukan perencanaan yang baik agar tidak terjadi banyak collision. Pemilihan organisasi file harus disesuaikan dengan kebutuhan aplikasi. Yang pertama, file akses secara beruntun merupakan suatu cara dalam mengakses file dengan didahului pengaksesan record-record di depannya. Sequential access juga nama lain dari akses secara beruntun, yaitu metode akses yang bekerja dengan cara mengakses titik tertentu di perangkat memori untuk mengakses data. Proses ini digunakan beberapa perangkat secara bersamaan, sebagai contoh magnetic tape. Yang kedua itu file sequential berindeks.
ada indeks atau untuk seluruh filenya. File sekuensial terindeks adalah file sekuensial yang tersimpan di dalam BASD dan diindeks serta disortir secara fisik dalam file yang tersimpan dalam data. File-file tersebut umumnya berhubungan dengan file ISAM, di mana ISAM berlaku sebagai kontrak metode akses sekuensial terindeks. Area umum atau firmware merupakan bagian dari disk, di mana catatan-catatan aktual ditulis. Area tambahan merupakan bagian terpisah dari disk yang lokasikan bagi file untuk membuat tambahan yang dibuat tanpa melakukan pemrosesan ekstensif terhadap file awal. Fungsi organisasi file pada sistem komputer adalah untuk mengatur, menyimpan, dan mengakses data dalam media penyimpanan secara efisiensi. Dengan adanya organisasi file ini, kita bisa mengetahui data bisa lebih mudah dicari, dimodifikasi, maupun dipelihara. Berikut fungsi-fungsinya. Yang pertama, menyediakan struktur penyimpanan. Yang kedua, mengatur data dalam bentuk file agar tidak bercampur satu sama lain. Yang ketiga, menyimpan data sesuai format tertentu sehingga lebih teratur. Yang keempat, memudahkan akses data. Yang kelima, menentukan metode bagaimana data dapat diakses atau sekuensial langsung atau indeks. Yang keenam, mempercepat pencarian data pada file. Yang ketujuh, efisiensi ruang penyimpanan. Yang kedelapan, mengurangi pemborosan ruang dengan teknik organisasi tertentu. Yang kesembilan, menata data agar tidak terjadi fragmentasi berlebihan. Serta yang terakhir itu mendukung keamanan dan integritas data. Cara kerja organisasi file adalah bagaimana data disusun, disimpan, dan diakses dalam media penyimpanan seperti hard disk, SSD, dan lain-lain. Setiap metode organisasi file memiliki mekanisme kerja yang berbeda. Berikut mekanismenya adalah: yang pertama, organisasi file sekuensial atau sequential organization. Cara kerjanya, data disimpan berurutan sesuai urutan masuk. Untuk membaca atau mencari data, sistem akan menelusuri dari awal sampai menemukan record yang dicari. Contoh, file teks, log transaksi. Kelebihannya sederhana, efisiensi untuk data yang selalu dibaca secara berurutan. Yang kedua, organisasi file index atau index organization. Cara kerjanya, dibuat indeks atau daftar alamat seperti daftar isi buku. Saat mencari data, sistem mencari indeks dulu, lalu langsung menuju lokasi data. Contohnya, sistem database menggunakan indeks untuk mempercepat query. Kelebihannya, akses data cepat meski jumlah data besar. Yang ketiga itu organisasi file akses langsung atau hash organization. Cara kerjanya, data disimpan berdasarkan fungsi hash atau alamat tertentu. Untuk mengakses data, sistem langsung menghitung alamatnya, lalu menuju lokasi penyimpanan. Contohnya, tabel hash pada database atau struktur file model. Kelebihannya, pencarian sangat cepat. Yang keempat, itu adalah organisasi file berurutan dengan indeks atau indeks sekuensial. Cara kerjanya, gabungan metode sekuensial dan indeks. Data tetap disimpan berurutan, tetapi ada indeks agar akses lebih cepat. Contohnya, itu banyak dipakai dalam sistem file besar. Kelebihannya, mendukung akses berurutan maupun langsung. Materi selanjutnya yaitu keuntungan organisasi file. Keuntungan organisasi file dalam sistem komputer adalah akses data lebih cepat, atau data yang disimpan dengan metode organisasi file tertentu bisa diambil lebih cepat sesuai kebutuhan pengguna. Yang kedua, itu efisiensi penyimpanan. Struktur file diatur agar tidak banyak ruang yang terbuang, sehingga penggunaan memori atau storage lebih optimal. Yang ketiga, itu kemudahan pemeliharaan data. Data yang tersusun rapi memudahkan dalam perawatan, pembaharuan, dan penghapusan tanpa harus mengganggu keseluruhan file. Yang keempat, itu keamanan data lebih baik. Organisasi file
dapat dilengkapi dengan kontrol akses sehingga hanya pihak tertentu yang bisa membaca atau mengubah data. Yang kelima, mengurangi redundansi. Dengan organisasi yang tepat, data ganda bisa diminimalisir sehingga konsistensi data lebih terjaga. Yang keenam, dukung pencatatan transaksi. Organisasi file yang baik memudahkan pencatatan dan pelacakan setiap transaksi yang terjadi. Yang ketujuh, itu meningkatkan integritas data. Data lebih konsisten, akurat, dan terhindar dari kesalahan input atau kehilangan informasi. Yang kedelapan, memudahkan analisis dan pelaporan karena terorganisir. Sistem dapat menyajikan laporan dengan lebih cepat dan tepat. Materi selanjutnya yaitu tentang struktur file ISAM. Organisasi berkas dengan struktur indeks sekuensial mempunyai terminologi khusus yaitu ISAM atau Index Sequential Access Methods. Metode pengakses adalah program sistem yang mengelola pemindahan data antar program aplikasi dengan komputer. Yang pertama itu adalah pengertian file akses langsung. Metode yang berkaitan dengan menyimpan alamat-alamat alat fisik sebagai suatu file dalam suatu file bersangkutan. Sebagian sistem akses langsung mengubah kunci ke alamat lokasi penyimpanan dengan menggunakan byte atau transformasi random. File terakses secara langsung memungkinkan catatan-catatan individual dapat dipanggil secara cepat tanpa menggunakan indeks. Transformasi random merupakan metode penyimpanan dan penempatan catatan dalam file akses langsung yang digunakan secara luas. Jadi, istilah akses random seringkali digunakan sebagai sinonim dari akses langsung. Yang kedua, itu adalah transformasi acak atau random using transformation. Random file merupakan suatu cara ataupun suatu metode penyimpanan data pembacaan data yang dilakukan secara random atau langsung. Dengan demikian, random file juga disebut sebagai direct access file. Bisa dibaca secara langsung. Dalam hal ini, tempat penyimpanan data sudah diatur sedemikian rupa sehingga setiap data akan tersimpan di dalam tempat-tempat yang telah ditentukan sesuai dengan nomor data yang dimilikinya. Dalam metode ini, kunci rekaman ditransformasikan ke alamat penyimpanan dalam media file secara acak atau random. Metode ini akan menimbulkan beberapa masalah, yaitu adanya alamat yang muncul lebih dari satu kali dan ada alamat yang tidak pernah muncul sama sekali. Permasalahan seperti ini diatasi dengan teknik overload location, yaitu dengan menggunakan alamat yang ada di sampingnya. Materi yang terakhir yaitu jenis-jenis organisasi file. Yang pertama itu sequential file organization. Data disimpan secara berurutan berdasarkan kunci tertentu. Cocok untuk pemrosesan batch, tetapi kurang efisien untuk pencarian acak. Yang kedua, itu index file organization. Menggunakan indeks untuk mempercepat pencarian data, efektif untuk akses campuran atau sequential dan random, namun membutuhkan ruang tambahan untuk menyimpan indeks. Yang ketiga, itu hash file organization. Menggunakan fungsi hash untuk menentukan lokasi penyimpanan data, sangat cepat untuk pencarian langsung tetapi kurang optimal untuk data yang tumbuh, tidak terkontrol, atau overflow. Baiklah, sekarang saya akan membacakan tentang kesimpulan dari materi yang telah saya bahas tadi, yaitu tentang organisasi file. Kesimpulan yang bisa saya dapat yaitu organisasi file adalah komponen penting dalam sistem komputer untuk memastikan data dapat diakses secara efektif. Tidak ada satupun metode yang sempurna. Sequential cocok untuk data statis, indeks untuk kebutuhan akses campuran, dan hash untuk pencarian cepat. Penelitian ini menegaskan pentingnya pemilihan organisasi file yang sesuai dengan konteks penggunaan sistem. Selain itu, ada juga organisasi file dari berbagai jurnal atau artikel. Adalah bahwa organisasi file struktur penting dalam sistem komputer dan basis data yang mengelola penyimpanan, akses, dan pengelolaan data dalam bentuk berkas atau file secara efisien dan teratur.
Organisasi file yang baik dapat membantu meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam mengelola dan informasi. Dengan mengorganisasi file secara sistematis dan logis, Anda dapat yang pertama itu meningkatkan aksesibilitas, yang kedua mengurangi kesalahan, yang ketiga meningkatkan keamanan, serta yang terakhir yaitu meningkatkan efisiensi. Untuk mencapai organisasi file yang baik, Anda juga dapat menggunakan beberapa strategi. Yang pertama, membuat struktur folder yang logis, yang kedua menggunakan nama file yang deskriptif, yang ketiga menggunakan metadata dan tagging, dan yang terakhir yaitu mengatur akses dan keamanan file. Dengan demikian, organisasi file yang baik dapat membantu meningkatkan efisien dan produktivitas dalam mengelola data dan informasi. Baiklah, sekian penyampaian materi